pagi, apa kabar kalian? Mister berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan aman ya. Jadi kalau mau keluar kemana-mana selalu ingat pakai masker atau selalu menjaga jarak orangnya, minimal kalau dengan orang lain 1 meter, boleh lebih, supaya memperkecil atau bahkan menjaga supaya adik-adik nggak terdampak atau terpapar dengan virus COVID yang sangat penyebaran luar biasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Topik kita masih tetap soal kejujuran. Namun sebelumnya, Mister akan mengajak kalian untuk memulainya dengan doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan masih memberkati kami dan anak-anak yang di rumah. Biar senantiasa dalam penjagaan perlindungan-Mu. Kami akan memulai pelajaran karakter Kristen dengan topik selanjutnya. Tuhan tolong kami sehingga pelajaran ini benar-benar dapat dilakukan dalam hidup kami, terlebih di dalam hidup anak-anak-Mu, sehingga bukan hanya sebatas diingat, dipelajari, tapi ada tindakan, ada perbuatan dari pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, kemarin kita belajar soal kejujuran. Nah, kejujurannya itu mengatakan sesuatu yang sebenar-benarnya ya. Ingat, kalau ingin memiliki karakter Kristus, karakter Kristen, yaitu karakter yang bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat Tuhan Yesus, dan kita ingin sifat kita seperti Tuhan Yesus. Nah, kejujuran ini tadi itu adalah salah satu termasuk dari sifat-sifat Tuhan Yesus yang mengarah kepada sifat Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan supaya sifat kita seperti sifat Tuhan Yesus. Kemarin ada 3 yang Mister bagikan. Yang pertama yaitu mau berkata benar, mengatakan apa adanya, mengatakan sesuai dengan kenyataannya, menyatakan sesuai dengan fakta yang terjadi atau sesuai dengan hal yang benar-benar terjadi. Contohnya begini, adik-adik tahu kan kalau penghapus ini warnanya biru. Ini kenyataannya, ini faktanya bahwa kipas ini, penghapus ini berwarna biru. Nah, berkata benar berarti saya akan mengatakan begini, penghapus ini warnanya biru. Kalau saya tidak berkata benar, maka saya akan mengatakan penghapus ini warnanya hitam atau merah. Itu kalau tidak mengatakan sesuatu yang benar. Jadi sesuatu yang benar itu sesuai dengan apa kenyataannya, sesuai dengan apa bentuknya, formasinya, sesuai dengan apa keadaannya. Ini adalah penghapus yang berwarna biru. Nah, sesuai dengan hidup kita juga adik-adik sekalian. Kalau misalnya ada saja mungkin sikap-sikap atau tindakan adik-adik yang tanpa sengaja mungkin itu ada yang salah. Misalnya pas lagi berlari-lari di rumah bermain-main dengan adiknya jatuh gelas. Nah, ketika orang tua tanya, siapa yang jatuhkan gelas ini? Padahal yang jatuhkan adik-adik. Nah, kalau mau berkata benar sesuai dengan kenyataannya, maka adik akan mengatakan gelas ini saya yang menjatuhkannya. Kalau berkata yang tidak benar, maka adik akan bilang gelas ini tadi dijatuhkan kucing atau gelas ini dijatuhkan adik yang lain gitu. Itu tidak berkata benar. Oke? Nah, orang yang jujur mau berkata yang benar. Adik-adik harus berkata yang benar supaya sifat jujur adik-adik bisa bertumbuh. Nah, yang kedua kemarin mengakui kesalahan. Tadi sudah berbuat salah. Nah, saya minta maaf. Itu biasanya kita lakukan kalau kita berbuat salah. Itu yang paling duluan. Maaf, saya bersalah. Saya yang menjatuhkan gelasnya tadi waktu berlari. Itu. Kalau sudah salah bukan malah marah, bukan malah menangis. Karena dengan menangis belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi ketika adik-adik mau hidup jujur, maka dia berkata, maaf, ini salah saya yang menjatuhkan. Itu membuat hati orang lain lebih gampang merasa tenang dan lega. Misalnya orang tuanya mau marah sebenarnya, anakku baik sekali, anakku betul-betul jujur, mau bertanggung jawab, mengingat bahwa itu sebenarnya dia yang buat. Marah sih, kesel orang tua, tapi ketika dilihat anaknya seperti itu, orang tua menjadi sangat bahagia. Nah, adik-adik mau kan disayang orang tua dengan sungguh-sungguh? Karena itu
berkatalah jujur dan cepat mau mengakui kesalahan. Yang ketiga, tidak menipu atau mencuri. Sama tadi menipu, bilang adiknya atau kucing yang jatuh, itu sama dengan menipu namanya. Atau mencuri, mengambil mainan adiknya, mengambil uang orang tuanya alasan untuk sesuatu, itu tidak jujur nama, tidak boleh, ya. Karena kalau adik-adik jujur, maka adik-adik akan menjadi orang yang dipercaya orang tua, kakak, teman, atau guru. Kalau kalian dipercaya, maka ada tugas atau beban yang tanggung jawab yang bisa dipercayakan kepada kalian. Kenapa? Karena kalian bisa dipercaya, ya. Nah, kita lanjut ya selanjutnya. Yang keempat yaitu mendorong orang lain melakukan kebenaran. Mendorong orang lain melakukan kebenaran. Gimana contohnya? Misalnya kamu punya adik atau punya teman kami itu melakukan sebuah kesalahan. Misalnya mereka bilang, ayo kita curi mangga tetangga, katanya gitu. Maka kamu mendorong teman kamu, itu nggak boleh, itu salah, itu dosa namanya, karena mencuri itu nggak benar dan itu merugikan orang lain, jaga kita, nggak boleh gitu. Kamu mengajak dia untuk melakukan kebenaran. Atau misalnya ketika menjatuhkan barang, adik kamu menjatuhkan sebuah barang dan pecah, lalu adik kamu bilang, nanti bilang aja kucing kak ya, kata itu. Kamu bilang nggak boleh. Kalau kamu orang yang jujur, kamu yang berbuat itu, kamu laporkan, bilang sama mama, saya minta maaf ma, pak, saya yang menjatuhkannya. Harus begitu. Nah, jadi adik-adik bukan hanya diri saja sendiri jujur, tapi adik-adik mengajak orang di rumah, orang di teman-temannya, bahkan orang tua pun mengajak untuk selalu berperilaku hidup jujur. Ya, adik-adik harus bisa menjadi contoh juga, menjadi teladan bagi adik-adiknya, bagi teman-temannya, menyebarkan soal kebenaran, berbuat soal kebaikan, kejujuran. Ya, jadi yang keempat itu mengajak orang lain melakukan kebenaran. Yang kelima, tidak memutarbalikkan fakta. Tidak memutarbalikkan fakta ini artinya tadi sama, tidak berbohong. Contoh begini, faktanya, kenyataannya, penghapus ini kan warnanya biru. Memutarbalik fakta itu begini, penghapus ini warnanya hitam. Benar nggak hitam ini? Nggak benar kan? Faktanya dia adalah biru. Nah, kalau tadi misalnya kamu menjatuhkan gelas atau menjatuhkan piring di atas meja, lalu itu kan faktanya, itu kenyataannya bahwa kamulah yang menjatuhkan gelasnya atau piringnya. Lalu kamu ketika ditanya mama atau papa, siapa yang menjatuhkan gelas atau piring ini? Lalu kamu bilang, adik saya yang lakukannya, atau tadi ada kucing lari, atau ada anjing kita lari tadi lompat jadi ini gelasnya jatuh. Itu nggak benar lagi. Kenapa? Yang benar adalah saya yang menjatuhkannya, kamu yang menjatuhkannya. Maka katakanlah saya yang menjatuhkannya. Kan tadi dikatakan minta maaf, mengakui kesalahan, maaf saya yang melakukannya gitu. Tidak memutarbalikkan fakta, tidak mengubah kenyataannya yang sebenarnya, melaporkan hal yang nggak benar. Kamu yang melakukan, kamu tuduh orang lain atau binatang, kamu salahkan. Padahal kami melakukan seperti saya bilang tadi. Ini warna biru, memutar balik fakta itu. Saya bilang gini, ini warna merah. Ini udah jelas-jelas faktanya adalah warna biru, tapi saya bilang ini warna merah. Itu memutarbalikkan fakta, mengubah sesuatu yang sebenarnya bukan kenyataannya, atau berbohong lah istilahnya, ya. Nah, jadi kelima hal ini membentuk kalian untuk bisa hidup jujur, untuk supaya kejujuran dalam diri kalian tertanam sesuai dengan karakter Kristus. Nah, Mister memberi tugas kepada kalian, kirim ke WA pribadi Mister, tolong tulis 5 pengalaman kalian yang kalian lakukan yang selama ini mungkin tidak jujur kepada orang tua atau kepada teman. 5 saja. Misalnya begini, saya berbohong kalau saya misalnya kalau sebenarnya saya memecahkan barang di rumah, atau saya berbohong kalau saya bilang saya nggak lapar, atau mungkin apa saja sehingga menunjukkan kamu tidak jujur selama ini.
supaya kamu tahu, supaya adik-adik tahu bahwa oh ini yang saya lakukan kemarin ini salah, hal yang saya buat kemarin gak benar. Ya, 5 itu dikirimkan ke WA pribadi Mister, dan Mister nggak akan mengumumkan di grup sampai siapa yang belum, tapi Mister akan tahu siapa yang belum, dan nanti Mister berharap semua membuat 5 hal, 5 pengalaman kamu yang membuat kamu, yang menunjukkan bahwa kamu tidak jujur atau kamu berbohong selama ini. 5 hal, oke? Sampai di sini dulu. Mister berharap kalian dalam keadaan sehat, tetap menjaga jarak, tetap cuci tangan kalau keluar masuk rumah, pakai masker, dan makan makanan yang sehat. Mister berharap dan kita bisa bertemu kembali dan COVID ini selesai, kita bisa bertemu secara tatap muka, sehingga kita bisa lebih menikmati lagi pelajaran kita bersama. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua, salam.